ini kita akan membahas topik yang paling menarik, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap pola pengasuhan anak ya. Dan ini sangat penting untuk kita bisa lakukan bersama-sama bagaimana nantinya pengaruh lingkungan sosial itu betul-betul bisa mempengaruhi bagaimana cara kita mengasuh sebagai orang tua dan sebagai guru di sekolah ya. Bersama saya Jenita Maria sendiri, kita akan bahas bagaimana sebenarnya makna pengasuhan ya, makna pengasuhan anak usia dini menurut orang tua dan guru ya. Bolehkah ibu berdua berbagi dengan kami? Oke, Ibu Reni sebagai guru, bagaimana menurut Ibu ya, bagaimana menurut Ibu makna pengasuhan anak usia dini? Oke, baik. Terima kasih ya Ibu. Oke. Menurut saya ya, guru itu harus mendukung perkembangan anak di lingkungan sekolah ya. Tentunya dengan dampingan yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab agar anak itu merasa aman gitu, diterima dan mampu berkembang sesuai potensinya serta tahap perkembangannya, dan meningkatkan motivasi dalam keterlibatan anak dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Seperti itu menurut saya ya. Oke, sebagai ibu, sebagai guru yang mendampingi. Iya. Oke, kalau sebagai orang tua Bu ya, sebagai orang tua bagaimana menurut Ibu makna pengasuhan itu sebenarnya? Pengasuhan itu menurut saya bahwa adanya bentuk interaksi yang terjadi di rumah dengan memberikan perhatian kepada anak, tanggung jawab terhadap anak untuk memastikan anak itu bertumbuh dengan sehat, bahagia, berkarakter baik, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Karena orang tua merupakan figur pertama dan utama yang memberikan kasih sayang, arahan, nilai-nilai dan teladan bagi anak sebelum anak mengenal dunia luar. Seperti sekolah atau masyarakat yang ini dasarnya memang dari keluarga gitu ya. Oke, selanjutnya menurut Ibu berdua ya, menurut Ibu berdua sebagai guru ya, dan sebagai orang tua, faktor-faktor ya, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi cara seseorang itu dalam mengasuh anak? Dari siapa nih? Saya dulu. Boleh. Ibu dulu. Kalau dari saya itu faktor yang mempengaruhi itu sangat banyak ya. Dan faktor ini akan mempengaruhi dia ketika dia sudah dewasa nanti ya. Contohnya itu ya seperti dari latar belakangnya, pendidikannya, nilai budaya, kondisi ekonomi dan lingkungan sosial. Selain itu pengalaman masa kecil orang tua juga sangat berpengaruh ya. Lingkungan keluarga serta pengaruh media dan teknologi juga sangat membentuk karakter si anak nanti. Itu kalau menurut saya. Berarti banyak faktor ya. Iya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi anak ya. Iya. Dalam pengasuhannya yang akan membentuk jadi satu pribadi. Iya. Satu pribadi di kemudian hari kelak menjadi dewasa. Iya. Oke, kalau dari sisi orang tua Ibu, boleh Ibu jelaskan sedikit ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dalam mengasuh anak di rumah. Ya, saya setuju dengan Ibu Reni bahwa faktor yang mempengaruhi cara kita dalam mengasuh anak ada seperti faktor eksternal dan faktor internal. Itu tadi ya, faktor eksternalnya itu dari lingkungan, ya, teman-teman, ya, media, teman sebaya yang mempengaruhinya, ya. Kalau dari internal itu bahwa bagaimana cara orang tua membentuk, mengasuh, ya. Oke, baik Ibu. Sebagai guru ya, Ibu Reni sebagai guru ya, yang sudah 6 tahun ya bergaul dengan anak-anak usia ini ya, itu bukan waktu yang sedikit ya. Jadi Ibu sudah bisa membedakan dari setiap anak itu ya. Ketika Ibu melihat anak, Ibu tahu sebenarnya kondisi anak itu seperti apa, karena sudah lama bergaul dengan mereka. Jadi kalau menurut Ibu ya, kalau Ibu melihat bagaimana ya pengaruh lingkungan sosial budaya itu terhadap perilaku anak di sekolah? Lingkungan sosial budaya. Iya. Kalau menurut saya ya Bu ya,
besar pengaruhnya ya untuk terhadap anak ya, di mana anak itu membawa nilai-nilai dari rumahnya gitu. Bagaimana dia di rumah dididik, pasti nanti akan terlihat juga di sekolah juga seperti itu. Kayak dia bagaimana sopan santunnya di rumah, disiplinnya, dan atau gotong royongnya yang semuanya berakar dari budaya keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar. Nanti ketika mereka di sekolah akan kelihatan ya seperti itu Bu. Iya, akan terlihat bagaimana karakter si anak tersebut seperti itu. Ya, menarik sekali ya. Karena memang keadaan anak di luar itu adalah cerminan dari rumah, ya, cerminan dari rumah. Kalau dari sisi orang tua saya bertanya, bagaimana Ibu Putri ya? Apakah budaya mempengaruhi cara ibu mengasuh anak ini? Tentu sangat berpengaruh dalam mengasuh anak. Saya menerapkan nilai-nilai budaya seperti sopan santun, gotong royong, tanggung jawab, dan hormat kepada orang yang lebih tua serta orang lain. Anak saya diajarkan untuk berbicara dengan bahasa yang baik, membantu teman dan keluarga, serta menghargai perbedaan. Nilai-nilai ini saya anggap penting untuk anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, peduli terhadap sesama, dan tetap menjaga akar budaya yang diwariskan oleh leluhur kita. Iya, benar sekali ya Bu ya, bahwasanya memang budaya itu mempengaruhi cara ibu mengasuh. Bagaimana dulu ibu diasuh oleh ibunya ibu ya, itu juga akan menjadi warisan bagaimana ibu mengasuh anak-anak gitu ya. Jadi seperti yang kita bilang tadi, setuju dengan Ibu Reni, bagaimana karakter anak di rumah itu akan nampak di sekolah. Ya. Oke, baik, terima kasih dan jawabannya sangat menarik sekali ya. Selanjutnya ya Ibu ya, bagaimana interaksi anak dengan temannya itu, teman sebaya, guru atau media, itu apakah mempengaruhi ya cara ibu mengasuh anak itu? Coba Bu, ya, interaksi anak dengan teman, guru, dan media sangat mempengaruhi saya dalam mengasuh anak saya, karena saya dapat melihat bagaimana anak dapat bergaul dengan temannya dan menirukan perilaku yang baik dan menerima nilai-nilai baru untuk anak saya. Jika anak saya menerima pengaruh yang baik, saya akan berusaha untuk menerapkannya lebih baik lagi di rumah. Jika yang kurang baik, saya akan memberikan arahan dan petunjuk agar anak bisa memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dengan cara ini, metode pengasuhan saya menjadi lebih cocok dengan perkembangan dan lingkungan sosial anak. Benar sekali Ibu, karena interaksi dengan teman sebaya itu pasti mempengaruhi anak-anak kita ya, sangat mempengaruhi. Apalagi tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa di usia anak ini mereka melihat role modelnya itu di depan mereka ya. Apakah memang itu orang tua atau guru, teman, media gitu, itu sangat berpengaruh ke dalam karakter anak itu. Jadi sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus melihat ya, kita harus melihat apakah memang pengaruh yang mereka dapatkan itu baik ya, atau tidak baik gitu. Kalau memang pengaruhnya baik, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak, kita akan meneruskannya, kita akan meneruskannya. Bahkan sebaliknya ya, kalau itu berpengaruh buruk kepada mereka, sebagai orang tua kita harus mengarahkannya kembali gitu ya. Ya kan Bu ya. Jadi kalau memang dari sisi guru gimana Bu, interaksi di sekolah itu gimana? Kalau menurut saya Bu, tentulah kalau interaksi dengan teman sebayanya itu sangatlah berpengaruh dengan tumbuh kembang si anak tersebut ya, mempengaruhi pengasuhan si anak tersebut ya. Bagaimana model belajarnya, media belajarnya sangat mempengaruhi sekali ya. Mempengaruhi saya juga dalam melakukan kegiatan belajar di sekolah. Dari situ saya dapat mengetahui sifat si anak tersebut bagaimana dan kebiasaannya apa begitu. Jadi melalui pembelajaran tugas saya sebagai guru ya mendukung si anak tersebut untuk berperilaku baik, dan jika ada perilaku baik ya saya akan memberikan pujian seperti itu, seperti penghargaan kepada si anak tersebut. Dan sebaliknya juga Bu, kalau ada anak yang kurang baik begitu ya, yang berbuat kurang apa gitu
Oke, sangat menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini ya. Baik, sebelum kita tutup ya, bolehkah kami meminta kepada ibu berdua ya, bagaimana pesan-pesan singkat untuk pendengar ya pada hari ini. Oke. Kita mulai dari ibu guru kita ya. Oke. Silakan ibu Reni ya. Harapan saya ya, semoga kita sebagai guru dan orang tua itu dapat saling bekerja sama ya, bisa berkolaborasi dan bisa saling memahami latar sosial budaya anak gitu. Agar dalam pengasuhan dan pendidikan bisa sejalan di rumah dan di sekolah gitu. Kalau cuma di sekolah saja kan timpang Bu, kan jadi nggak seimbang gitu. Apa yang kami ajarkan di sekolah tidak dijalankan di rumah kan ya sama saja. Jadi Dan waktu kita bersama anak di sekolah hanya sedikit iya, ya, dibanding dengan waktu di rumah. iya benar. Jadi supaya kan pertemuan si anak tersebut juga semakin optimal. Jadi marilah kita saling kolaborasi. Iya, seperti itu. Saya juga senang dengan pendapat Ibu Reni sebagai guru ya, bahwasanya memang dukungan orang tua itu terhadap pola perkembangan anak sangat besar. Ya. Jadi sehingga dibutuhkan memang kolaborasi antara guru ya, guru dan orang tua. Gitu. Melalui berbagai kegiatan bisa kita sarankan melalui berbagai kegiatan. Ya, mungkin kita bisa membuat media komunikasi Ya. seperti WA group, ya. Jadi ada perkembangan anak di sekolah, kita kabari kepada orang tua kita lakukan dari WA itu. Ya. Jadi ada tanggapan lagi dari orang tua sehingga persepsi kita terhadap perkembangan anak saat itu sama. Ya. Jadi sehingga kita bisa membicarakan apa ya yang kita lakukan ya, mengatasi ya, atau ada yang kita lihat misalnya apa yang perlu diperbaharui di dalam diri anak. Dan bahkan kegiatan di sekolah Ibu ya. Kalau misalnya program sekolah itu bisa seperti field trip ya, libatkan orang tua. Ya. Dengan dukungan orang tua, ya orang tua itu terlibat dalam melakukan kegiatan itu. Anak-anak pasti akan merasa sangat senang sekali. Ya. Pasti akan sangat senang sekali. Sehingga mereka akan mendapatkan kenyamanan. Ya. Ketika anak merasa nyaman, apapun yang dikatakan gurunya, yang dibuat orang tuanya, mereka akan bisa melihat dan menerima dengan baik. Ya. Kalau dari sisi orang tua, gimana menurut Ibu? Apa pesan Ibu kepada pendengar? Menurut saya budaya bukan hanya warisan, Ya. tetapi juga pedoman untuk membentuk karakter anak. Karena kita mengetahui bersama bahwa dalam masa pendidikan anak usia dini ini merupakan masa paling penting dalam usia anak dini. Sehingga kita wajib menanamkan karakter yang sama dalam budaya seperti kerjasama, kesopanan, gotong royong bagi anak kita. Benar. Nilai-nilai budaya di negara kita ya itu sangat terkenal. Ya bagaimana karakternya, bagaimana kita harus bekerja sama, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Sehingga memang kita harus memperlengkapi anak bahwa anak itu tidak bisa hidup sendiri. Bagaimana dia harus menghargai temannya, bagaimana dia harus menghargai orang dewasa yang ada di sekitarnya, ya. Bagaimana dia harus menerima keberadaan orang-orang lain meskipun terkadang mereka tidak sesuai dengan keinginan anak itu. Ya, disitulah fungsi kita sebagai orang tua dan guru untuk mempersiapkan anak dari segi sosialnya. Ya. Bagaimana dia harus bekerja sama, bergotong royong, peduli lingkungan, peduli teman, gitu ya. Jadi betul Ibu, nilai-nilai kesopanan sangat penting untuk perilaku anak. Apalagi pada zaman sekarang ini sangat-sangat perlu diperhatikan dengan kemajuan teknologi saat ini ya. Banyak anak melakukan komunikasi hanya dengan media. Jadi terkadang mereka ada satu sifat baru yang mereka tidak membutuhkan orang lain. Gitu ya. Mereka menutup diri gitu. Atau bahkan mereka selalu mengatakan apa yang mereka inginkan harus ada gitu. Jadi di situ fungsi kita sangat besar sebagai orang tua dan guru untuk menanamkan nilai-nilai budaya kita. Yaitu tadi ya seperti yang Ibu berdua mengatakan ada kerjasama, ya ada memang budaya kita harus menerima ya, budaya
bagaimana menerima keadaan di sekitar kita gitu ya. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Mari kita bertepuk tangan dulu. Jadi benar ya, pengasuhan yang baik itu merupakan pengasuhan yang menghargai nilai-nilai budaya, dan itu akan menjadi dasar mereka ya, mereka anak-anak kita, bagaimana mereka harus hidup dengan nilai-nilai karakter yang kita tanamkan dari rumah dan di sekolah gitu ya. Tentu kita harus juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, karena tujuan kita hanya satu, membentuk anak yang hebat dan berkembang optimal sesuai dengan usia mereka gitu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Reni, terima kasih Ibu Putri yang luar biasa atas diskusinya hari ini. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi para pendengar untuk lebih sadar akan peran lingkungan sosial budaya dalam mendidik anak-anak kita pada masa usia dini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di Ruang Belajar Keluarga. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Ibu berdua.